Indonesia, berpengaruh semua sejarah tadi itu. Maka kemudian kalau sekarang hari ini kenapa kita di sini saya guna suka menambahkan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, kenapa? Karena untuk konteks Indonesia, Ahlus Sunnah tadi yang ada di zaman sahabat, di zaman Rasulullah, lalu ada bid'ah, lalu kemudian bid'ahnya dilurus-luruskan oleh tadi para ulama tadi, itu memang untuk konteks Indonesia itu klopnya, pasnya dengan Nahdlatul Ulama gitu. Maka kita nggak ragu menyebutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kenapa? Karena semua orang ini jadi rebutan. Jadi sebenarnya ada masalah. Misalnya kalau ada pertanyaan, itu kan kelompok itu mengatakan Ahlus Sunnah, ya terserah, hak mereka. Tinggal cek aja. Ada nggak ma'ana ali wasabi, selesai gitu aja. Kalau kemudian hanya mengklaim ma'ana ali wasabi, lalu kemudian apa? Berbeda dengan ajaran Nabi, ya itu hanya klaim saja, gitu aja. Gitu. Nah makanya kita untuk memastikan menimbaskan kata Al-Nahdiyah itu untuk mempertegas bahwa ini loh yang dipegang itu benar-benar merujuk. Maka kenapa kemudian di dalam NU dirumuskan bahwa Ahlus Sunnah itu untuk memudahkan awam memahami ini, maka dipilah-pilah dalam aspek akidah. Ngikutin siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur sebetulnya kita Abu Hasan sebetulnya. Karena kalau Abu Mansur itu banyaknya diikuti di Irak, Khorasan. Kalau kita nih sebetulnya murni di Indonesia ini sebetulnya semua kita itu Asy'ariyah sebetulnya. Nggak ada Maturidiyah. Asy'ariyah. Gitu, supaya kita ngaji kita bisa tahu. Dalam urusan fikih kita bermadhab gitu. Bermadhab kepada Imam Syafi'i yang 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hanafi. Pada faktanya mu'dhamnya kita mayoritas pada Imam Syafi'i, tapi dalam kasus tertentu nggak ada masalah kemanapun. Tetapi standar ya, standarnya itu Syafi'i. Tetapi dalam kondisi tertentu nggak ada masalah pada yang tadi itu, kayak gitu. Lalu kemudian dalam urusan bertasawuf, yaitu membangun hati, hubungan maksimal dengan Allah, itu kita merujuk Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah itu untuk memudahkan tadi, memudahkan wilayah ma'ana alaihi washabi. Ajaran yang Rasul praktekkan dan para sahabat itu kalau dibagi wilayah ada 3 wilayah. 1 wilayah mu'taqadat, 2 wilayah ibadat, 3 wilayah tazkiyah. 1 wilayah keyakinan hati, itu tauhid namanya. 2 wilayah ibadah, fikih namanya. 3 wilayah kebersihan hati, tasawuf kita menyebutnya. Untuk memudahkan saja, hakikatnya adalah ma'ana alaihi washabi. Misalkan gini, saya ingin contohkan satu sebagai penutup. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lebih banyak ditanya jawab atau didiskusi. Misalnya gini, untuk mencontohkan ma'ana ali wasabi. Misalkan, saya mau tanya, kalau di zaman Nabi, boleh nggak ngambil berkah dengan peninggalan Nabi? Boleh nggak? Ada nggak praktek ngambil berkah dengan fisik Nabi? Ada nggak? Ada nggak di zaman Nabi? Ada. Riwayatnya sahih. Kalau Nabi bercukur, sahabat ngumpul semua, berebut ngambil rambut Nabi. Kalau Nabi wudhu, sahabat ngumpul semua, air wudhu Nabi nggak pernah jatuh ke tanah. Dalam suatu riwayat Bilal bawa seember, itu rebutan semua. Sampai kalau nggak kebagian, misalnya Pak Ambar ngambil air di situ, saya nggak kebagian, maka saya menyentuh tangan Pak Ambar. Coba sebegitunya para sahabat. Gitu. Saking pingin terjadi di zaman Nabi. Berarti itu ma'ana alaih washabi, itu dipraktekkan oleh Nabi sama sahabat. Sekarang, itu zaman Nabi masih ada. Sekarang setelah sahabat ada. Di zaman sahabat ada nggak praktek tabarruk dengan peninggalan Nabi? Ada. Ada burdah Nabi. Ada rambut Nabi. Di zaman kalau orang sahabat berobat datang ke istri Nabi minta berobat, dicelupin rambut Nabi. Dipraktekkan di zaman sahabat. Berarti bertabarruk adalah ma'ana alaihi wasabi, itu praktek Nabi dan para sahabat. Maka kalau hari ini kita, misalkan dalam di Al-Muhajirin, kita suka bertabarruk dengan apa, oh itu sesuatu. Berarti sebaliknya, kalau orang larang-larang, segala macam, kita bisa menilai sendiri. Nah kayak gitu gampang. Itu ma'ana alaihi wasabi. Sekarang, misalkan, apa ma'ana alaihi wasabi? Terhadap misalkan, Sayyidah Aisyah misalkan. Bagaimana Sayyidah Aisyah di zaman Nabi? Oh mulia banget. Ketika menikahnya para sahabat luar biasa.
Nggak pernah ada satupun yang mengkritik pernikahan beliau. Termasuk orang Quraisy Jahiliyah ini nggak pernah ada mengkritik pernikahan beliau dengan Sayyidah Aisyah. Padahal mereka paling tahu persis itu. Sepantas-pantasnya orang kalau harus mengkritik itu adalah orang Quraisy yang kafir. Tapi nggak pernah ada satu riwayat pun, satu kalimat pun yang mereka mencela pernikahan itu. Lalu kemudian di zaman sahabat gimana? Oh, dimuliakan. Bahkan Sayyidina Ali yang pernah ada fitnah perang Jamal, itu yang mengantar pulang Sayyidah Aisyah dari Kufah ke Madinah itu Sayyidina Ali. Dipastikan pengawalannya aman gitu, memutus untuk ke Madinah. Maka kalau hari ini ada orang menjelek-jelekan Sayyidah Aisyah, membenci, itu berarti mereka keluar dari ma'ana alaihi wasabi. Karena ma'ana alaihi wasabi, ajaran yang aku praktekkan dan para sahabat adalah menghormati ummul mukminin, menghormati istri. Saya kira itu secara singkat, mudah-mudahan bisa ada gambaran dasar ya, bagaimana dari muncul apa istilah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana Rasul sendiri menafsirkannya, bagaimana para sahabat mempraktekkan, bagaimana lalu muncul apa penyimpangan-penyimpangan, lalu kemudian bagaimana muncul pembelaan-pembelaan para ulama untuk mengembalikan pada ajaran Rasul, yang dari situ kemudian muncul penisbatan Ahlussunnah wal Jamaah pada para pembela ulama, pembela itu, yang kemudian di konteks Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah itu diperjuangkan, diterapkan, dipraktikkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Ya mungkin kalau pergi ke, walaupun NU sekarang di berbagai dunia, misalkan ke Mesir, ke mana, mungkin nggak perlu lagi pakai istilah Nahdiyah karena konteksnya beda, tapi rohnya sama pada gitu. Maka saya kira ini kemudian kenapa Al-Muhajirin tidak ragu untuk menjadikan sebagai jargon. Muncul langsung kalimat berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kan ini harga mati untuk menjadi lembaga agama yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan terakhir, kenapa disebut ada kata jamaah? Karena di zaman sahabat terus sampai sekarang itu mereka yang berpegang pada sunnah itu bersatu. Walaupun ada beda, hanya beda dikit, nggak masalah. Nggak pernah ada yukafiru ba'duhum ba'dan, nggak pernah ada saling mengkafirkan, nggak pernah ada. Kalau ngumpul nggak pernah ada. Tapi kalau kata para ulama, kalau yang 5 ini ngumpul nih, kalau Khawarij kumpul, misalkan di satu kelompok ada Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah, ada Jabriyah, ada Murji'ah, itu pasti saling mengkafirkan. Khawarij katanya, kamu kafir. Kalau Ahlussunnah nggak mungkin. Adem, damai, tentram. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Saya kira itu.